Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam ahlul bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabarruki, hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga aulia, jaga masyayikh, jaga habaib, pastikan NKRI harga. Saya Marzuki demi Allah milih negara model NKRI, tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam, ternyata isinya Wahabi memusuhi para ulama dan para habaib. Di negeri ini ada rotek, ada maulid, ya maka ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror, aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, tapi jangan bermimpi bisa haul. Manakib di Baghdad sudah dikuasai Syiah dan Wahabi. Simtuduror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Yaman, tapi kita sulit menggelar simtuduror. Puluhan ribu kumpul di jalan, menutup jalan. Di Yaman nggak bisa. Yaman diserang Saudi. Yaman perang saudara. Kalau Anda menggelar simtuduror bersama Habib Syekh, tembak mati saja. Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyusun Rotibul Haddad dari Hadramaut. Tapi ada rutinan setiap desa. Ada rutinan Rotib Haddad. Bukan di Yaman, Mas. Di Indonesia. Pertanyaan, relakah Anda Islam dicurangi? Rela Islam dirubah-rubah? Rela Islam dikhianati? Pastikan Anda tetap NU sampai mati. Mengapa demikian? Golongan di luar NU banyak curang terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan di luar NU banyak mengkhianati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari Muslim pada nomor 630, terang-terangan Rasul mensunahkan iftitah dari kabirah walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Orang di luar NU menganggapnya bid'ah. Hadis Sahih Muslim nomor 231, Nabi mensunahkan wudu, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Beberapa teman salafi mengatakan musab kepala hanya sekali, 3 kali bid'ah. Rela sunnah Rasul dilecehkan, rela sunnah Rasul diingkari, pastikan Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda tetap NU sampai mati. Hadis Bukhari 3451 menerangkan Nabi senantiasa baca basmalah dengan keras. 3451 hadis Bukhari menerangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Sekarang mulai ada golongan-golongan ngimami nggak mau basmalah. Jangan sekolahkan anak Anda ke pondok tersebut. Nggak usah bekerja di pondok tersebut demi membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari, hadis Muslim, juz 2, halaman 370 sampai 71. Rasul kalau mengenang wafatnya Siti Khadijah, haul menyembelih kambing, dipotong kecil-kecil, dibagi ke tetangga kanan kiri dan teman-teman sambil menceritakan riwayat hidupnya Siti Khadijah. Artinya menurut hadis Bukhari Muslim, Nabi menghauli Siti Khadijah. Haul sunnah, manakib sunnah. Golongan di luar NU menganggap manakib bid'ah, haul bid'ah. Rela, ayo tetap NU sampai mati. Saudara rahmakumullah, hadis Bukhari 1001 menerangkan Nabi sholat subuh kunut.
Orang di luar NU nggak ada konot, mengingkari konot, curang, rela. Ayo tetap NU. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324 menerangkan zikir ba'da salat atau wirid sejak zaman Rasul dibaca keras seperti yang dilakukan NU, seperti yang sampean lakukan, benar sunnah Rasul. Hadis Bukhari wirid dibaca keras. Ustadz di luar NU melarang wirid dibaca keras. Rela. Hadis Bukhari 4377. Setelah jamaah, sahabat satu persatu meraih tangan Rasulullah untuk dicium. Ada musafahah, ada salaman setelah jamaah. Bahkan kalau imamnya ulama besar, Kiai Miftah, Rois Am PBNU, imamnya ulama besar Habib Lutfi, jangan hanya begini, tapi cium tangan. Bukhari 4377. Ustadz di luar kita melarang berjabat tangan setelah sholat, menganggap itu bid'ah. Saya Marzuki demi Allah gak rela sunnah Rasul dicurang-curang. Ayo tetap NU sampai mati. Pastikan gak ada hadis yang diingkari. Pastikan gak ada sunnah Rasul yang dicurangi. Jangan ikut organisasi di luar NU. Meskipun ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa mereka gak jujur? Kemarin ada golongan ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Mereka maulid juga, mereka ratib juga. Tapi benderanya bukan NU. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata perilakunya jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengadakan aksi, ternyata penceramahnya Wahabi. Artinya amal maulid, amal rotib hanya untuk mancing agar warga NU ikut mereka. Setelah ikut terkumpul didoktrin penceramah yang Wahabi. Itu modus, dihapusi sampean. Jangan mau golongan di luar NU. NU 100% aswajah, 100% ahlu sunnah wal. Tidak ada pesantren NU, tidak ada MINU, tidak ada TPQ NU, tidak ada Madin NU. Mulai Sabang, Madura, Bali, Merauke, nggak ada yang tidak kunut. Asal lembaga itu NU mesti kunut. Kita ya. Wiridan kita ya. Haul kita ya. Terawih 20 kita ya. Kalau orang di luar NU terawih mestinya 20, minta diskon 1%. Kari wolu. Nggak ada NU yang tidak ahlu sunnah wal. Pondok NU, Kiai NU, Madrasah NU, Ma'arif NU, rutinan NU di mana saja mesti Asy'ariyah Maturidiyah. Nggak akan keluar dari Aqidatul Awam, nggak akan keluar dari Jawahirul Kalamiyah, nggak akan keluar dari Safinah, nggak akan keluar dari Takrib. Ya bangga, fitnah. Kalau ada yang menuduh NU Syiah, fitnah. Kalau ada yang menuduh NU liberal, itu pembusuan, itu pelecehan, itu fitnah. NU dari dulu sampai sekarang terawih 20, setelah sholat wirid, Jum'ah, Yasin, tahlilan, ziarah, tawassul, tabaruk. NU ahlu sunnah wal jamaah 100%. Siapapun yang jadi rois sejak zaman Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari sampai sekarang Ki Miftahul Akhyar Surabaya. Siapapun yang jadi ketum sejak zaman Mbah Hashim Asy'ari sampai sekarang Gus Yahya. Meskipun antar ketua kadang beda-beda, antar ketua beda karakter,
beda cara, beda strategi, beda taktik, dan seterusnya. Tapi yang namanya NU, akidahnya tetap Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya tetap madhab 4, utamanya madhab Syafi'i, thariqahnya tetap Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali. Ayo untuk menjaga sunnah, saya, sampean, istri, anak, semuanya demi Allah tetap NU sampai mati. Saudara, bersama NU, bersama ulama-ulama Nusantara di negeri ini, makam aulia dijaga, makam ulama dijaga, dirawat di Arab, di Hijaz, di Saudi, makam ulama digusur, makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Gak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah, putri Rasul? Di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuane Wahabi. Kurang ajar enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki, hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga aulia, jaga masyayikh, jaga habaib, pastikan NKRI harga mati. Jangan mau merubah-rubah negara meskipun kelihatannya kayak negara Islam. Khilafah, gak mekur khilafah mas. Khilafah, mamlakah, imaroh, daulah jumhuriyah Islamiyah. Jangan mau. Itu merek-merek calon negara. Yang kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Jangan mau diempoi mereknya negara Islam, tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahhab. Kepada siapa si Abdul Wahhab ini berguru? Kepada orang Yahudi namanya Jeffrey Hamper. Saya Marzuki demi Allah milih negara model NKRI, tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam, ternyata isinya Wahabi, memusuhi para ulama dan para habaib. Di negeri ini ada hampir 1 juta masjid aman. Di negeri ini ada 30-an ribu pesantren aman. Ada puluhan ribu madrasah aman. Ada rotek, ada maulid, ya bangga, ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror, aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, tapi jangan bermimpi bisa haul. Manakib di Baghdad sudah dikuasai Syiah dan Wahabi. Simtuduror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Yaman.
tapi kita sulit menggelar Simtuduror. Puluhan ribu kumpul di jalan, menutup jalan. Di Yaman nggak bisa. Yaman diserang Saudi. Yaman perang saudara. Kalau Anda menggelar Simtuduror bersama Habib Syekh, tembak mati sana. Imam Syafi'i makamnya di Mesir, tapi di mana negara? Sholat subuh kunut semua di Indonesia. Paham? Paham? Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyusun Rotibul Haddad dari Hadramaut. Tapi ada rutinan setiap desa. Ada rutinan Rotib Haddad. Bukan di Yaman, Mas. Di Indonesia. Ini negeri NKRI. Benar-benar negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Allah membaringkan ratusan makam aulia, ulama, habaib, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan masjid, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan pesantren, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ratusan ribu hafid Quran, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada puluhan ribu majelis manaqib, puluhan ribu majelis taklim, puluhan ribu majelis maulid. Semuanya itu ada di Indonesia. Cinta Indonesia, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setia pada Indonesia, setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Indonesia, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka yang meruweti Indonesia mesti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang ngafir-ngafirkan Pancasila, yang mentogut-togutkan presiden, pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haram ikut mereka. Siap? Siap? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.